Oke, Shalom Musicians. Lebih kencang lagi boleh ya, sekali lagi ya. Shalom Musicians. Luar biasa, gitu ya. Nggak terasa ini adalah minggu ke-5 kita memasuki masa solitude kita. Oke, kita langsung saja. Aku nggak akan terlalu banyak introduction di awal. Tapi siapa yang di sini tahu orang ini? Ya, sudah keluar? Siapa ini? Opung, ya, Luhut Binsar Panjaitan. Beliau ini adalah seorang menteri, Menko Marves lebih tepatnya di Indonesia. Harusnya dia adalah Menko Marves. Tapi selain menjadi Menko Marves, Opung ini punya 9 tugas tambahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dengan skala nasional maupun internasional. Sebutkan saja, koordinator PPKM Jawa Bali, Opung yang menjadi koordinator. Ketua Timgernas BBI, ya, Ketua Pertemuan IMF dan World Bank, Ketua Kereta Cepat Jakarta Bandung, pokoknya semua ketua dia. Apapun ketua dia. Bahkan yang paling terdekat, beliau menjadi ketua Satgas polusi udara di Jakarta. Begitu banyak kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Opung LBP. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Opung adalah orang kepercayaan Jokowi. Betul ya? Sepakat dengan ini? Ada amin? Amin. Satu circle lah sama Jokowi. Ini kita kasih bocoran sedikit. Jadi kebetulan saya punya teman itu salah satu staf khusus dari Sandiaga Uno. Gitu. Ini langsung. Gitu. Jadi di lingkungan Istana Menteri kalau kalian bertanya-tanya, apakah punya grup WhatsApp? Itu punya teman-teman. Ya. Jadi di menteri-menteri itu ada yang namanya satu grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu ada WA-nya Pak Jokowi. Tapi beliau AFK. Nah, apalagi wapresnya gitu kan. Enggak, tapi gini. Di grup itu semua hal itu dikoordinasikan sama Opung LBP, Luhut. Jadi apapun info dari presiden, apapun yang ngasih tugas, instruksi, itu beliau ini. Semuanya, hampir semuanya. Jadi kalau kalian tanya seberapa powerful LBP itu, se-powerful itu. Nah, tapi baru-baru Opung ini sakit. Baru-baru saja jubir Menko Marves baru buka suara kan tentang kondisi beliau sekarang, gitu kan. Dia dirawat di Singapura, gitu kan. Padahal gembor-gembornya medis tetap di Indonesia. Gitu. Tapi beliau dirawat di Singapura. Tapi katanya karena supaya jauh dari pekerjaan. Nah, yang menarik, Presiden Jokowi ini mengirimkan tim medis istana untuk merawat Opung di rumah sakit di Singapura. So sweet ya presiden kita. Sama orang lain aja sesuit itu apalagi sama anaknya. Makanya nggak heran kan lembaga negara jadi lembaga keluarga. Nah balik lagi kita ke Alkitab. Paulus dan Timotius ini adalah seorang mentor sama menti. Dia kasarannya kalau Jokowi sama LBP gitulah kurang lebih. Paulus jadi mentornya, Timotius jadi mentinya. Timotius ini adalah orang kepercayaannya Paulus. Dia ini selalu bekerja sama dengan Paulus untuk menyebarkan Injil. Di ayat ini pun juga Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa Timotius adalah orang yang setia. Paulus mengendorse Timotius sebagai orang kepercayaannya kepada jemaat Filipi. Nah, tapi di momen ini aku mau coba kita renungkan ini. Seberapa banyak orang yang saat ini dapat kita percaya? Atau juga gini, pertanyaannya adalah apakah kita adalah orang yang sangat layak atau bisa dipercaya?
Orang kepercayaan ini tentunya berbeda dengan orang yang diperdaya, ya. Orang yang dipercaya, kata kuncinya adalah di kata kepentingan. Orang yang diperdaya melakukan segala sesuatu untuk satu kepentingan pribadi. Tapi kalau orang dipercaya adalah orang yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Tapi hari ini kita akan belajar ternyata kepentingan bersama tidak cukup. Di sini hari ini kita akan mengulas mengapa kepentingan bersama ini nggak cukup. Judul dari sermonku hari ini adalah Gospel Interest atau kepentingan Injil, dan aku akan bagi sermonku di dalam 2 poin. Kita akan masuk poin yang pertama, yaitu kepentingan. Bulan Oktober kemarin ini adalah salah satu bulan yang sangat amat roller coaster, jujur buat aku. Aku senang banget, aku bisa melayani lagi di sini mulai dari minggu lalu, ya. Mulai datang ke KGC setelah kurang lebih 1 bulan. Aku cuman masuk di minggu ketiga, tanggal 15, aku ingat banget. Soalnya setelah itu runtutan hal-hal luar biasa ini terjadi. Gitu ya. Jadi sebagai update teman-teman, anakku yang kedua sudah lahir tanggal 29 September kemarin. Masih kecil, bocil seginilah kurang lebih. Ya, segini. Nah, anakku yang kedua namanya Kaira. Dia sudah lahir 29 September. Oh, seneng kan jadi bapak, gitu kan. Anak 2 maksudnya. Muncul begitu banyak sekali perhatian, ya, hadiah, ucapan, makanan. Kuis kalau ngirim makanan top gitu kan, never fail gitu. Muncul banyak sekali hadiah, makanan. Mamaku masak nggak masuk akal Pak, untuk seminggu gitu. Terus mama mertuaku juga mau masak, tapi kan agak susah ya kalau masak dua-duanya yang ngabisin siapa. Jadi akhirnya, dulu yang anak pertama udah mama mertua, sekarang mamaku sendiri gitu. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal baik, hal-hal indah. Euforia itu muncul begitu besar. Nah, akan tetapi, ya kan, ketika anakku kedua itu lahir, tentunya ini juga menjadi tambahan beban untuk keluarga. Kenapa? Bebannya apa? Ngurus 1 anak itu susah. Ya, jadi keluarga masa kini ini cuma ada 2 tipe, tanpa suster dan pakai suster. Nah, keluarga aku ini tim tanpa suster. Jadi kita lebih pengen ngurus anaknya sendiri supaya apa? Supaya perhatian, waktu dan kasih sayang itu kita yang dapat, bukan suster kita. Ya, biasanya kan orang milih mau sama suster, mau sama mamita, enggak mau sama sus aja. Nah, itu kita nggak mau. Kita orang eksklusif. Nah, terus bocil yang sudah jadi CC ini itu banyak maunya, ribut, minta kentang, minta mie, minta es krim, puding. Kemarin Kohis dan para investor sudah melihat sedikit, ya, banyak maunya, gitu kan. Kemarin tak ajak pemuritan, masih 2 tahun udah pemuritan. Nah, sebenarnya rencana hati itu aku mau cuti cuma 2 minggu, tanggal 1 sama tanggal 8. Aku inget banget, aku benar-benar inget, 15 aku datang. Apa? Namun, tiba-tiba di pertengahan Oktober, anakku yang kedua ini terdiagnosis kena bronko-pneumonia. Masih umur 21 hari, radang saluran paru-paru. Bedanya kalau pneumonia itu kan radang paru, ini bronkonya yang radang. Nah, tiba-tiba ketika aku tahu hal itu terjadi, itu kayak euforia yang bertahan selama 2 minggu, tiba-tiba rontok seperti itu. Aku ini orangnya nggak gampang nangis, teman. Aku nangis itu cuma ada 2 faktor aja.
Yang pertama, kalau anakku nggak sakit, kalau nggak anakku sakit, ya mungkin kena drama Korea gitu. Nggak bercanda. Aku ini gampang nangis. Jujur aku ini cukup gampang nangis. Karena aku susah untuk menyembunyikan perasaan. Aku ini orangnya ekspresif. Nah, ketika anakku Kaira yang kedua harus masuk ke rumah sakit, di sini tuh aku ngerasa down bang. Aku sedih bang. Di momen itu aku nangis. Setelah itu aku benar-benar melepaskan semua kesibukanku. Mulai dari kerjaan bioku, ya, karir politikku. Selama hampir 2 minggu itu aku fokus ke keluarga. Tentu aku nggak bisa ngomong itu fokus untuk penyembuhan Kaira ya, enggak, karena kan sudah ada tim dokter. Aku fokus penyembuhan Kaira, bisa apa aku? IPA ya enggak. Nah, aku fokus untuk ngurus keluargaku lebih tepat. Karena apa? Karena Kaira itu diurus sama mamanya. Kaila, jadi anakku 2, satu namanya Kaila, satunya Kaira. Ya, coba sama-sama katakan. Nah, aku mengurus keluargaku gitu. Dan di situ aku tahu, orang-orang tahulah keadaanku. Orang-orang pasti tahulah. Banyak sekali yang menguatkan. Mulai dari keluarga, para pastor, khususnya Kuhis, dan dia hampir telepon aku setiap hari, hampir setiap hari. Nanya keadaan kami berdua. Gitu kan. Jadi terus dikirimi mie babi. Ya, mie babi, never fail Pak itu. Jadi semua orang nanya ke kita. Nah, akan tetapi ketika aku menyiapkan khotbah ini, jujur dengan apa yang aku alami, Tuhan itu malah bukan nguatin aku, tapi Tuhan itu malah menegur aku. Tuhan itu malah menegur aku. Kok bisa? Mari kita lihat kembali ayat ini. Di ayat 19 sampai yang ke-24. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwal. Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dan dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana caranya perkaraku. Tapi dalam Tuhan, ku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera kembali. Nah, Paulus di sini tuh kondisinya lebih parah dari aku. Ya, dia dipenjara untuk hal yang sama sekali dia tidak salah. Dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Ayat ini kalau kita cuma baca selintas atau kita cuma baca sepintas, jujur ini ayat yang biasa aja. Tetapi kalau kita fokus dan merenungkan apa yang tertulis di sini, kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan segala kondisinya dan dengan segala apa yang dideritanya, itu benar-benar akan menimbulkan sebuah message. Tahu nggak sih teman-teman, masuk penjara ini, ya kita nggak usah ngomong tahu lah ya. Masuk penjara ini adalah momok terbesar bagi kita semua, betul nggak? Siapa yang di sini mau masuk penjara? Nggak ada. Dulu aku sempat hampir, bukan masuk penjara, hampir dipanggil menjadi saksi, itu aku udah gemeter. Karena dugaan kasus korupsi, ya kan? Bukan saya tapi saksi kan, bukan tersangka. Dadak bos. Jadi kita pengurus itu ada 5. Ini di tempat yang lama ya. Pengurus ada 5. 4 dipanggil, sisa aku. Itu nunggu. Maksudnya nunggu, bukan nunggu dipanggil apa enggak, bukan. Karena aku tahu aku nggak ikut-ikut, aku nggak ada tanda tangan, nggak ada apa. Tapi dari 5 orang, 4 dipanggil. Ya secara gampang 1 kan bisa dipanggil. Singkat cerita,
nggak lama dari beberapa waktu dari itu ada surat kopnya polisi. Mungkin Feli apa Feni masih ingat, papi nge-share di grup. Papaku nge-share di grup. Ini apa? Dadakno aku ketilang guys. Plot twist. Jadi kirim surat polisi, serius ada kopnya polisi. Serius aku nggak bohong. Feni ingat mungkin itu. Ingat gak kamu? Di grup itu lupa, Wak. Nanti tak cariin grup apa ininya. Pengakuan, butuh pengakuan aku. Ini asli, ini contoh asli. Ini apa Andre gitu? Polda Jatim. Gitu loh. Kalian sakit keras. Terus tiba-tiba cuman ada satu orang dokter yang bisa merawat kalian. Cuman ada satu orang dokter. Dan kalian ini adalah pasien terakhir dari dokter itu. Tiba-tiba ada teman kalian, sahabat kalian yang jatuh sakit. Sakit yang serupa dengan kalian, yang bisa dirawat oleh dokter yang sama. Pertanyaan saya adalah, apakah kita mau ngasih dokter kita ke sahabat kita? Mau? Mau? Gak relate mungkin? Oke, kalau gak relate lebih dalam lagi. Kalau kalian punya anak, suatu saat anak kalian sakit, anak teman kalian juga sakit, yang bisa nyembuhin dokter cuma satu. Mau kalian ngasih dokter itu ke temannya anak kalian, anaknya teman kalian? Kalau aku jadi posisi itu, aku tidak akan mau. Aku tidak akan mau. Nah, ini sama sebenarnya dengan apa yang dialami Paulus. Ketika Paulus di penjara menunggu vonisnya dia
Timotius ini adalah orang terbaik yang Paulus punya. Dan gak ada lebih yang sehati daripada Timotius kepada Paulus. Di sini Paulus tentu tidak sedang membandingkan Timotius dengan murid-muridnya yang lain ya. Akan tetapi pada momen ini, hanya Timotius yang sedang berada di tengah-tengah Paulus. Timotius ini adalah pertolongan terbaik untuk Paulus. Akan tetapi di saat jemaat Filipi membutuhkan, Paulus malah mengirimkan orang terbaiknya untuk meninggalkan dia menuju ke Filipi. Biasanya kalau kita berada di fase yang kepepet, kita butuh kirim orang, kita kan pasti akan ngirim orang yang ya wis adane lah. Pokoknya aku iso ngirim orang, gitu kan. Tapi Paulus mengirimkan yang terbaik dan satu-satunya. Jadi secara nggak langsung Paulus ini mengirimkan harapan terakhirnya dia kepada jemaat di Filipi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kok Paulus bisa mau? Padahal kalau kita sendiri belum tentu mau kalau kita di posisi Paulus. Jawabannya adalah orientasi hati. Sebelum kalian ngomel, cok KB di gadok-gadok nombi orientasi hati. Aku punya penjelasan. Ya. Gini teman-teman, kita harus tahu arti dari kepentingan. Menurut KBBI, kepentingan adalah kebutuhan. Kalau tak jabarkan sendiri, kepentingan adalah sesuatu hal yang terutama dan hal tersebut menarik bagi kita untuk bisa kita dapatkan. Bahkan faktanya adalah kepentingan ini sudah ada walaupun kita masih bayi. Anakku Kaira itu sudah tahu yang namanya kepentingan. Contohnya, apa kepentingan bayi? ASI. Kepentingan bayi yang terutama itu ASI. Satu-satunya kepentingan ya, yang salah duanya ya kenyamanannya dia. Kalau pup itu kan pasti nangis tuh, ya kan? Tapi yang kebutuhan dia satu-satunya cuma apa? ASI. Minum susu, sufor mungkin, supaya gak diprotes sama SJW gitu. Oh kan sufor juga boleh gitu. Betul ya? Nah pertanyaannya bagaimana cara bayi memastikan kepentingannya terpenuhi? Menangis. Menangis adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan bayi supaya kebutuhannya atau kepentingannya terpenuhi. Sadar nggak sadar, bahkan dari bayi pun kita mengusahakan kepentingan kita untuk bisa kita dapatkan. Dengan kata lain, cara mendapatkan kepentingan kita disebut sebagai politik. Itu arti politik. Seni mendapatkan kepentingan. Jadi kalau kita masih tidak peduli sama politik, nah, pertanyaan besar. Tapi itu tempat yang lain. Tapi gini, untuk kepentingan ini bisa berubah-ubah dan pada akhirnya kepentingan kita ini akan menjadi tetap dan tidak bisa berubah. Contoh, Kaila, cecenya Kaira, kakaknya Kaira. Dulu bayi kan, nggak mungkin keluar langsung segede itu gitu. Coba saya keluar segede ini kan nggak mungkin gitu. Dulu kan saya juga pernah bayi gitu kan. Sekarang cecenya ini sudah statusnya naik jadi batita. Bayi di bawah 3 tahun. Tentu sekarang kepentingan dia sudah beragam dan bertambah. Minta kentang, minta es krim, minta puding, minta KFC, minta mie, minta ini, minta itu, beli baju, beli sepatu. Wah, susah. Masa kemarin kapan hari kita ke Jawa, jadi kita mau beli sepatu? Iya, sepatu. Masuk H&M set, jadi mau baju ini, mau baju itu, diambili semua. Aku mikir, ya wis bayaran dewe lah. Untung promo kemarin. Nah, banyak. Kepentingannya banyak, caranya, kepentingan yang dia mau itu banyak.
Nah, pada saat aku lagi ngerjain skrip ini, pada saat itu pas juga dia itu sedang menjalankan kepentingannya ke aku. Jadi aku lagi nulis skrip di rumah, gitu kan. Lagi nulis, terus dia itu pengen main sama aku. Aku kalau lagi kerja atau nulis, pokoknya aku buka komputer, aku itu tidak akan menghiraukan siapapun. Tipaku gitu, soalnya apa? Aku ini sangat gampang terdistract. Kerjain, tok, bakso. Kerjain lagi, ting, apa ini? Es puter, es apa ini? Kampina gitu. Kampina gitu. Jadi aku gampang terdistract. Apalagi sate, nah itu terdistract juga. Enggak ya, bercanda. Aku tipe orang yang sangat gampang terdistract tapi memang. Jadi aku tidak akan melakukan sesuatu hal dengan sesuatu hal yang lain itu secara bersamaan, susah. Jadi kalau cowok ngomongnya, oh saya multitasking, itu agak susah. Nah, dia kepingin, pas aku buat skrip, dia itu kepingin main sama aku. Tapi aku gak memperdulikan dia. Kamu tahu apa yang dilakukan? Dia bawa semua mainannya, dia pergi ke sebelahku. Deprok di sebelahku. Nganukan mainannya di sebelahku persis. Mungkin aku pasti tetap gak peduli yang sering. Kalian tahu dia ngapain? Dia ambilin satu-satu mainannya. Jadi bagus ya. Kita bisa lihat, ini bayi masih umur 2,5 tahun. Gak ada yang ngajari dia bagaimana cara mendapatkan kepentingannya. Tapi dia tahu bagaimana cara menarik perhatian. Dengan kata lain, bayi di bawah 3 tahun ini itu sudah memiliki orientasinya sendiri. Kayla sudah punya orientasinya. Dan apa orientasinya? Waktuku. Nah, di sini kita melihat bahwa kepentingan itu selaras dengan orientasi hati. Sekarang kita lihat apa kepentingan Paulus. Kepentingan Paulus cuma satu, yaitu apa? Kepentingan Kristus. Oleh karena hal ini, hal tersebutlah yang menjadikan Paulus memiliki orientasi hati hanya kepada Kristus. Ketika orientasi Paulus kepada Kristus, dia ini akan selalu mendahulukan kepentingan Kristus daripada kepentingannya sendiri. Di sini Alkitab mau mengajarkan sama kita bahwa kepentingan bersama bukanlah tujuan hidup kita. Akan tetapi kepentingan Kristuslah tujuan hidup kita. Tetapi ironisnya, seberapa banyak dari kita yang justru sekarang ini tuh lebih sering memperhatikan kepentingan kita pribadi daripada kepentingan Kristus. Atau yang lebih parah, seolah-olah kita membela kepentingan Kristus, padahal sebenarnya kita sedang melaksanakan kepentingan kita. Ini bisa saja terjadi dengan setiap dari kita. Gak pandang dulu, mau kamu jemaat kayak, pelayan kayak, pastor kayak, kita semua bisa melakukan itu. Buat jemaat misal, bisa jadi kita sekarang hadir di ibadah ini, datang ke sini, hanya untuk memenuhi syarat kita bisa melayani. Atau mungkin hanya kepingin coba cari jodoh di GBI Rock Royal. Bisa. Untuk pelayan misalnya. Untuk pelayan melayani di tempat ini. Bisa jadi ketika kita melayani, sebenarnya kita ini sedang asik membangun reputasi. Oh, kalau aku yang melayani, ibadahnya smooth. Kalau aku yang melayani, gitarku gak melingsi korte. Sama-sama katakan. Gitarku chordnya gak ini. Bisa. Bahkan pun home pastor. Izin ya, home pastor yang ada ya. Aku pernah bilang ke teman-teman home pastor, jangan sampai kita melakukan solitude
hanya supaya jemaat KGC Royal bertambah. Siapapun dari kita itu bisa terjebak dengan kedok melayani Kristus. Pun kalau ada dari kita bilang, tapi kan yang penting kok kita melayani kepentingan bersama. Let me tell you, semua kepentingan di luar kepentingan Kristus adalah kepentingan diri sendiri. Di sini aku merasa sangat tertampar keras, di mana sebenarnya aku sedang melayani kepentingan diriku sendiri dengan tajuk family first. Family comes first. Oh, tentu aku sudah nggak bilang, oh berarti ya kalau Kaira sakit terus dibiar Noah, enggak. Tapi from the deepest of my heart, aku mengerti Tuhan itu kayak bukakan ini loh sebenarnya. Kamu tajuknya itu family first, keluarga dulu. Tapi sebenarnya kamu itu membela, melayani kepentingan pribadimu sendiri, berhalamu sendiri, yaitu apa? Rasa nyaman. Jadi dengan aku tidak ke gereja, aku tidak pemuritan, lama-lama aku berada dan memuaskan rasa nyamanku. Itu yang ditegur Tuhan. Dari sebuah hal yang mungkin kita ngomong dalam tanda kutip kesialan mungkin, hal yang buruk, tapi lewat hal buruk pun Tuhan tegur. Tuhan gak ngasih kekuatan, ya tentunya ngasih kekuatan, ya anugerahnya menopang. Cuman Tuhan pun juga tegur. Nah, Paulus walaupun di tengah kesesakannya, di tengah deritanya, di ujung hidup dan matinya, dia masih membela kepentingan Kristus bagi jemaat-jemaatnya di Filipi. Pun terlebih lagi dengan Yesus. Di tengah segala kemegahan dan kemuliaan dirinya, Yesus ini masih membela kepentingan kerajaan Allah untuk menyelamatkan kita manusia dari apa? Belenggu dosa. Yesus terlebih bisa melepaskan diri dari kayu salib. Menyatakan keilahiannya, oh dia sangat bisa. Menghukum orang-orang yang menyalibkan dia langsung, disambar petir semua itu, bisa. Tapi apa yang Yesus pilih? Dia memilih untuk tegak lurus dengan kepentingan kerajaan Allah. Yaitu apa? Menyelamatkan manusia. Baik Paulus, baik Timotius. Dan tadi di ayat 24 disebutkan bahwa Paulus dan Timotius ini kan bagaikan bapak sama anak. Ya kan? Bapak sama anak itu harus sama-sama memiliki kepentingan Kristus. Kalau nggak punya kepentingan Kristus, ya bapak anak ini cuman kayak ya asal bapak senang. Tapi lihat dengan Yesus. Yesus adalah bapak dan anak juga. Tapi dia membela kepentingan bapaknya. Secara aplikatif kita harus mengerti bahwa hubungan bapak dan anak kita, father and son relationship, itu muaranya atau ujungnya itu hanya kepada Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus yang memposisikan diri sebagai anak untuk memenuhi apa? Agenda ilahinya. Kan tetapi sadar nggak sih bahwa kepentingan yang kita punya atau kepentingan ini itu membuat suatu dorongan yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu langsung kita masuk ke poin yang kedua, yaitu dedikasi. Profil jemaat di Filipi ini adalah orang-orang dengan segmentasi menengah ke atas begitu ya. Karena kota Filipi pada masa itu berada di lokasi yang sangat strategis. Jadi Filipi ini pastinya secara demografis orangnya kaya-kaya. Jangan kalian kira orang Papua itu miskin. Pace-pace itu kaya semua bos.
apalagi sekarang harga bensin ya, semua flat sampai dari Sabang sampai Merauke. Oh, lebih kaya lagi sekarang dia. Pace-pace itu. Jangan kira dalam tanda kutip ya, kelihatannya kotor, karena kan kerja di tambangan pasti kotor kan, panas, semakin darker gitu skin tone-nya. Jangan dikira uangnya nggak banyak. Di got rumahnya aja ada emas kelihatannya. Sama ini dengan kondisi yang ada di Filipi. Karena ini tuh di tengah-tengah banget. Nah, karena itu jemaat Filipi yang karena banyaknya orang-orang ekonomi yang kuat di sana, itu dia mengirimkan Epafroditus kepada Paulus untuk memenuhi segala kebutuhannya di penjara. Jadi anggap jemaat Filipi ini ngirim asisten pribadi, ya, Aspri. Hotman Paris punya 100 kan, Aspri. Nah ini Paulus punya 1. Tapi Asprinya ini nggak main-main. Nggak main-mainnya gimana sih? Nanti kita akan bahas. Nah, ketika jemaat Filipus kirim Epafroditus, ini tujuannya untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan Paulus yang ada di sana. Nah, Epafroditus ini kita harus tahu siapa dia. Ternyata nggak nanti, sekarang guys. Kita bahasnya. Epafroditus ini siapa? Epafroditus ini sebenarnya orang biasa. Nggak ada yang tahu. Biasa banget. Beberapa komentaris Alkitab itu mengatakan bahwa Epafroditus ini adalah seseorang yang awalnya itu tidak percaya sama Kristus. Tapi karena pelayanan Paulus di Filipi, dia bertobat. Nah, seperti yang kita lihat dalam teks ini, di ayat 25 ya, mengatakan di mana Paulus ini nggak hanya mengirimkan seorang Timotius kepada jemaat Filipi, tapi dia juga kirim Epafroditus yang dikirimkan kepadanya. Tentu Epafroditus ini dikirim pulang bukan karena Paulus ini dalam tanda kutip tidak membutuhkan. Paulus sangat membutuhkan Epafroditus, sangat membutuhkan. Tapi Paulus mengirim Epafroditus pulang, itu hanya karena apa? Karena Epafroditus ini sedih. Sebab orang-orang di Filipi ini tahu kondisinya Epafroditus sudah hampir mati. Paulus ini pas ngirim pulang, itu sangat butuh Epafroditus. Kalian kalau misalnya memikirkan penjara pada saat itu ya, ini jadikan Paulus di penjara nih. Penjara itu bukan kayak sekota gitu terus ada jeruji besi, bukan. Tapi penjara itu dimasukkan ke dalam sumur dan pergelangan tangan yang orang yang di penjara ini diborgolkan dengan penjaganya. Jadi jangankan untuk nulis, mohon maaf, untuk dia cawi aja susah. Susah. Serius ini. Susah. Nah, Epafroditus itu asistennya si Paulus. Yang bantuin Paulus banyak hal. Nulis. Apa? Bantuin apa? Aku gak ngomong ya. Bantuin nulis, ngasih makan. Ya. Aku gak bilang cawi, enggak loh ya. Gak bantuin ya. Tapi disinilah fungsi Epafroditus. Epafroditus itu bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan Paulus secara jasmani, tapi dia juga membantu Paulus untuk menuliskan pesannya untuk jemaat di Filipi. Akan tetapi di balik segala sesuatu yang dilakukan oleh Epafroditus ini sempat sakit. Ada 2 jenis komentaris ya. Satu bilang sakitnya pas di jalan menuju ke Paulus. Satunya bilangnya sudah sampai di Paulus terus dia sakit. Tapi entah apapun itu, intinya dia sakit. Dan Paulus tahu dia sakit. Dan kenapa dia hampir mati? Ya karena karena Epafroditus tidak mendapatkan akses kesehatan yang cukup. Nah, bukankah ini sebuah ironi ketika kita compare kehidupan kekristenan dengan pelayanan Epafroditus? Jangankan korban nyawa,
Kalau kehidupan kekristenan sekarang ya, bayangin aja, mungkin kadang ajaan temen buat nongkrong, buat hangout, buat nonton, buat dugem, itu lebih menarik daripada kita ke gereja. Atau mungkin ketika kita melayani, kita sering mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Sebuah kata kunci yang aku bisa tarik dari pelayanan Epafroditus adalah dedikasi. Epafroditus memiliki dedikasi yang tinggi sekali terhadap pelayanannya. Ekstrimnya, sebenarnya Epafroditus ini rela menukarkan segala hal yang dia punya. Demi apa? Demi pelayanannya. Bisa loh Epafroditus izin pulang ke Paulus, ya kan? Lus, aku tak boleh sih yo. Aku loro, raiku pucet ini loh. Bisa kan? Bisa saja Epafroditus minta pulang. Toh Paulus juga pasti mengerti kalau dia pulang, betul? Wong kita kadang lihat teman kita pucet. Kamu kok pucet soro? Muleo. Bener gak? Pulang kok. Apalagi Paulus. Bisa saja Epafroditus itu izin. Orang biasanya kita nggak sakit, pura-pura sakit, bener nggak? Untuk izin ke gereja, bener nggak? Ya kan? Ayo ngaku. Tapi Epafroditus sama sekali tidak pulang. Dia tidak ambil kesempatan itu. Kalau kita ngomong layak nggak dia pulang? Sangat layak. Dia sakit kok. Sangat layak dia pulang. Sangat layak. Tapi dia tidak melakukan itu. Epafroditus tidak mundur dari pelayanannya. Dedikasi Epafroditus bisa sangat tinggi. Karena apa? Karena dia menaruh kepentingan Kristus di atas kepentingannya yang lain. Epafroditus mengerti peran apa yang dijalankan. Guys, kalau kita baca dengan teliti, kita ini harusnya sadar. Epafroditus ini punya peranan sentral, punya peranan kunci. Bayangin, Epafroditus di tengah. Ya, dia ditunggu oleh dia dibutuhkan oleh jemaat Filipi. Untuk apa? Untuk satu, ngecek keadaan Paulus ini gimana nih. Hidup nggak nih orang nih, gitu kan? Memastikan kebutuhannya tercukupi nggak orang nih. Tapi di satu sisi, Epafroditus juga pengen tahu message yang Paulus berikan untuk jemaat Filipi. Betul ya? Tapi di sisinya Paulus juga sangat butuh sama orang namanya Epafroditus ini. Dia butuh ditulisin message-nya. Butuh diberikan, dipenuhi kebutuhannya. Paulus juga butuh. Jadi dengan kata lain, Epafroditus ini sangat amat memegang peranan kunci. Nah, tapi hal inilah yang menjadikan ini adalah sebuah bukti bahwa Epafroditus itu menaruh kepentingan Kristus jauh lebih tinggi dari apapun. Sehingga dedikasi yang keluar dari Epafroditus menjadi maksimal. Sadar gak sih? Dari tadi di awal aku juga udah mention. Kalau kita ngomong tentang dedikasi, itu akan muncul dari sebuah kepentingan. Kepentingan itu muncul dari sebuah orientasi. Betul ya? Tapi sadar gak sih orientasi ini munculnya dari mana? Ada yang tahu? Munculnya orientasi? Tidak ada? Orientasi muncul dari sesuatu yang kita cintai. Misal nih, kalau ada orang namanya let's say Surya misalnya gitu. Si Surya ini cinta banget sama uang. Ya. Dia akan menilai segala sesuatu yang bahkan mungkin gak bisa diukur pakai uang. Itu dia akan nilai tetap dari uang. Misal, Surya akan merasa sangat dicintai.
kalau dia diberikan sebuah berlian yang mahal. Surya tidak akan merasa dicintai kalau diberikannya cuma seperangkat alat pertukangan. Dia nggak merasa dicintai. Contoh lagi, kalau kecintaannya adalah kekuasaan, sebut saja namanya Joko. Ya, saya nggak bilang Jokowi ya, Joko. Outputnya sama. Baik Surya maupun Joko akan membela kepentingannya dengan mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Pertanyaannya, apa yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kesukaanmu hari ini? Apa yang menjadi kecintaanmu hari ini? Uang? Kekuasaan? Harga diri? Keluargamu? Pelayananmu? Atau Kristus yang menjadi kecintaan? Apa yang dilakukan Epafroditus adalah sebuah dedikasi yang dilandaskan oleh kecintaannya kepada Injil. Dan itu membawa dampak kepada seluruh jemaat di Filipi. Akan tetapi, lebih daripada Epafroditus, dedikasi yang Kristus berikan dilandaskan oleh kecintaannya kepada saudara dan saya. Sehingga ia mendedikasikan hidupnya, datang ke dunia, menanggalkan ketakutannya. Buat apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan itu membawa dampak bukan hanya kepada salah satu ras, salah satu golongan, tetapi seluruh orang yang percaya dengan dia. Bukankah Kristus juga telah mengosongkan dirinya dan diisi oleh kepentingan Bapaknya? Oleh karena itu, ketika kita yang hari-hari ini masih mencintai hal-hal di luar Kristus, pandang salib Kristus dan lihat apa yang Dia telah lakukan kepada kita. Bahkan ketika kondisi kita ini masih mencintai hal-hal yang di luar Dia. Pandang salib Kristus. Kita baca satu ayat terakhir yang akan menutup message kita pada hari ini. Kita baca di pasal yang ketiga ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ketika aku baca ini, pertanyaan terakhir yang muncul di aku adalah, kenapa Paulus menuliskan hal ini sebagai penutup perikop? Mengapa Paulus tidak menuliskan pesan yang lain? Kenapa Paulus gak bilang, oleh karena itu hidup rukunlah hai jemaat Filipi? Atau mungkin dia tulis sekali lagi, terima kasih atas kepedulian kalian. Ya, aku coba merenungkan hal ini. Aku berpikir bagaimana bisa Paulus di dalam kesesakannya menunggu vonis di penjaranya. Bahkan dia mengirimkan Timotius dan Epafroditus yang notabene pada akhirnya dia akan sendirian. Paulus masih menyampaikan pesan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukankah sebenarnya terkadang natur kita ini sebagai manusia ini menuntut untuk dikasihani dalam kesusahan? Betul? Jika kita lagi susah, kita menuntut dikasihani. Kita menuntut untuk dibantu orang lain. Tapi Paulus malah bilang bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, melalui ayat ini, Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa sukacitanya yang sejati itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Sukacita sejati tidak akan kita bisa dapatkan di luar Kristus. Paulus mengerti bahwa sukacitanya itu berada di dalam Tuhan. Apa yang kita cintai saat ini, ya, mungkin akan membawa sukacita bagi hidup kita. Mungkin kita punya uang banyak, hidup kita berkecukupan,
cukup beli Ferrari, cukup beli Rolls Royce. Hidup kita ada keluarga, kita punya keluarga. Atau mungkin yang masih pacaran, kita ngedate sama gebetan kita, pacar kita. Mungkin kita nembak cewek yang kita suka. Kita happy, kita senang. Tapi percayalah, sukacita itu hanya sukacita semu. Sukacita yang sekelebat aja. Karena apa? Karena sukacita yang sejati itu berasalnya dari Tuhan. Kita lihat di mana Paulus, bahwa sebenarnya Paulus itu sangat bisa terjadi mengalami sebuah kegelisahan, kekhawatiran, dan kepastian akan hidupnya. Betul? Sangat bisa. Hidupnya terombang-ambing ketika dia menunggu vonisnya. Bukankah sebenarnya hal ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita sekarang takut akan masa depan kita. Kita worry. Kita khawatir akan kepastian kehidupan kita. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan memastikan kepastian hidup kita melalui hidupnya. Dia hidup berdedikasi mengosongkan diri demi melaksanakan kepentingan Bapaknya dengan mati di kayu salib. Agar segala ketakutan kita akan masa depan dibayar dengan darah yang mahal. Dan memberikan apa? Kepastian, keselamatan di dalam kehidupan kita. Bukankah ini adalah kabar terbaik dalam kehidupan kita? Bukankah ini yang seharusnya menjadi sukacita terbesar kita? Sadarilah bahwa apa yang di dunia ini hanya membawa sukacita yang semu, cuma sementara. Tetapi di dalam Allah, sukacita kita bersifat kekal. Karena Allah lah yang memberikan sukacita itu melalui Kristus Yesus. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Aku pengen berdoa juga buat teman-teman semua. Beberapa banyak di antara kita yang mungkin hari ini masih mencari kepentingan di luar Kristus. Atau mungkin seringkali kita melaksanakan kepentingan-kepentingan di luar Kristus. Atau mungkin kita sekarang lagi terjebak. Seolah-olah kita melaksanakan kepentingan Kristus, tapi kita melaksanakan kepentingan diri kita sendiri. Boleh taruh tangan kanan kalian di dada kalian. Aku tergerak untuk mendoakan teman-teman. Buat yang teman-teman rasa kalian adalah kategori ini, boleh taruh tangan kanan di dada. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang sekarang menaruh tangan kanannya di dada. Kami mau percaya Tuhan ini adalah pengakuan kami. Mungkin kami salah Tuhan, kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan. Kami lebih mementingkan kenyamanan kami. Kami lebih mementingkan kebutuhan kami. Kami mohon ampun kepadamu. Dan biarlah Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang mendidik kami. Menyatakan diri. Agar kami bisa melakukan kepentingan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulai hari ini Kau sendiri yang membimbing kami. Roh Kudus-Mu berbicaralah. Agar kami bisa mengutamakan kepentingan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.